Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnur Budiman dengan NIM 232410102025. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas data warehouse dan mengimplementasikan data warehouse sesuai gambar yang disediakan di sini. URD User Access Layer. Baik, yang pertama-tama mungkin langsung kita membuat database-nya. Ini saya sudah melakukan percobaan tadi untuk menyesuaikan, tapi kita buat baru dengan nama rtmdw save. Lalu kita buka skema dan kita buat skema baru supaya tidak dipublik. Misal skemanya nama rtm lagi. Jika sudah, kita query tool dan masukkan beberapa query yang tadi supaya lebih cepat. Ini query yang tadi sudah saya coba dan berhasil. Ini mungkin dipindah ya. Dan jika kita cek di sini, tabelnya masih kosong. Lalu kita execute aja komennya dan berhasil dibuat. Lalu kita coba refresh. Oh, masih belum ada isinya. Jika di sini sudah ada tabelnya. Mungkin itu untuk tabelnya. Lalu kita ke spoonnya. Ini buat nanti ada 4 transformasi mengikuti ini. Jadi split. Kita akan pakai text file input dan output, tabel output. Dan oh ya, sini kita untuk data dummy-nya di sini juga sudah saya siapkan sesuai database-nya tadi. Mungkin kita save dulu. Nama
log. Ntar tadi namanya dim time. Time. Lalu kita save. Ini juga kita beri nama dim log. Lalu di sini juga kita beri nama dim customer. Dan yang terakhir kita beri nama sales. Ini itu untuk ininya data dummy-nya. Dan di sini mungkin kita beri yang pertama mungkin dari time dulu. Kemudian kita pilih data tadi, data dummy-nya di sini dim time. Kemudian kita add, lalu konten ini mix, dan karena di data dummy-nya tadi sudah menggunakan separator atau pemisah dengan titik koma, maka di sini tidak usah dirubah, jadi tetap titik koma. Kemudian kita get field. Nah, di sini karena di PostgreSQL-nya kita membuat date key-nya berupa integer, jadi di sini kita ubah juga menjadi integer. Jika tidak diubah maka dia akan error. Nah, tadi sudah dicoba sebelumnya. Kemudian oke. Lalu dihubungkan ke tabel output. Nah, untuk tabel outputnya ini kita beri koneksi ke database yang tadi kita buat. Misal koneksinya nama time, hostname, local host, karena masih defaultnya untuk database-nya tadi rtmdw. Ini kita menggunakan PostgreSQL. Kemudian ini Postgres dan password sesuai yang kita setting di awal pembuatan Postgres. Kemudian kita tes, dan setelah sukses oke. Nah, kemudian kita pilih skemanya. Karena tadi kita membuat skema baru, jadi kita pilih yang RTM. Kemudian target tabelnya di sini dim time.
Setelah itu kita oke, dan coba kita run dulu. Kita save, kita beri nama transformation time. Sukses. Jadi preview juga boleh. Ya, ini terjadi karena error dari ini tadi sudah ada isinya, tapi mau coba kita masukkan lagi. Jadi itu tadi di sini juga sudah saya coba. Kita jalankan truncate dulu, lalu baru di preview. Ini hasilnya, coba bisa ditampilkan. Nantinya ini akan dijadikan satu truncate-nya supaya tidak memasukkannya berulang-ulang kali seperti ini. Untuk transformation dim time sudah selesai. Lalu kita tambahkan transformasi baru. Masih sama seperti tadi, gunakan text file input dan juga tabel output. Untuk ini kita pakai yang customer. Kemudian kita cari data dummy-nya yang sudah kita buat tadi, tim customer, lalu add, kemudian konten. Ini juga sudah menggunakan titik koma, jadi tidak perlu kita ubah. Dan ini kita mix. Lalu ada field, kita get field. Oke. String ini oke. Kemudian kita hubungkan output, kita beri koneksi lagi seperti yang tadi. Kita masuk ke Postgre di sini. Post service name Postgres. Kita beri nama tes lagi. Sukses. Oke, kemudian kita pilih skemanya RTM sama seperti tadi, lalu tabelnya kita cari yang customer. Kemudian kita oke. Dan kita review dulu coba. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita run aja biar sekalian di save. Nama di customer. Nah, ini error karena penyebabnya kayak yang tadi, sudah ada isinya namun di isinya namun dijalankan lagi, jadi
primary key-nya bertabrakan. Nah, di sini kita jalankan lagi yang ini, truncate cascade, supaya bisa menghapus isinya. Nah, sudah pasang lagi. Nah, sini baru kita run. Sudah berhasil. Kemudian untuk yang berikutnya, customer sudah. Kemudian ini yang lokasi tabel text file input dan output sama seperti tadi. Sini kita cari data dummy yang sudah kita buat juga tadi di blog, dan kita add. Ini juga kontennya sama, menggunakan titik koma, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian ini kita ubah mix karena tidak tahu apanya yang akan menggunakan. Dan fit oke, kita hubungkan ke tabel output. Sini juga tabel outputnya di buat database baru, connection baru. Sini kita beri nama location. Ini file host mdw postgres password, dan kita cek sudah sukses. Kita oke. Untuk target skemanya kita RTM lagi, kemudian kita cari yang dimlog untuk tabelnya, dan kita oke. Kita bisa preview dulu. Nah, sudah. Taran, tapi ini akan error juga karena sudah ada isinya. Jadi nanti kita harus truncate lagi. Langsung saja truncate. Nah, integer varchar 100. Ini mungkin ini bisa diubah varchar, mungkin string aja. Nah, varchar tidak ada. Kemudian kita oke. Kita kembali lagi. Oh, salah. Itu kan create harusnya yang truncate. Sini bisa kita cek kosong, taran lagi, yes, dan finish, berhasil. Kemudian kita buat satu lagi untuk yang Paxels, tahu tabel
fakta. Ini kita akan sama juga text file input dan juga output tabel output. Nah, di sini kita beri nama juga sales. Lalu kita cari kemudian kita add dan konten di sini juga sama. Lalu kita mix dan fill, get fill. Oke. Ini apa sudah sama? Apa cell that key integer. Apa? Kita coba dulu, mungkin tidak usah diubah dulu. Oke. Jadi kalau error baru diubah. Tabel output sini kita beri koneksi yang sama juga ke database yang tadi. Ini Postgre. Database-nya RDW. Postgres 4. Kita tes. Iya. Kita beri nama dulu. Sales. Tes. Successful. Oke, kemudian skemanya sama, kita pilih yang RTM. Yang kita cari yang tabel fact sales. Di sini oke juga, dan kita preview. Ada yang error ini karena yang tadi. Ini harus integer juga. Review lagi. Nah, sekarang sudah bisa. Lalu kita run. Sales fakta penjualan. Lalu kita save. Juga lagi iklan. Sudah berhasil, dan kita sudah save semua keempat tabel tadi sesuai ini. Sesuai yang ada di sini. Kemudian kita buat sebuah job yang akan menjalankan semua tadi secara otomatis.
Di sini kita start, kemudian kita gunakan transformasi 4 kali karena tadi ada 4. Digeser sedikit. Kemudian di sini sukses. Oh iya, belum itu, untuk mengatasi hal yang truncate tadi, di sini kita akan gunakan scripting menggunakan SQL supaya tidak usah menjalankan query secara manual di database di PostgreSQL tadi yang truncate cascade tadi ini. Sekarang ini kita koneksikan dengan database kita dan PostgreSQL hostname-nya host dw name Postgres buat section name job tm tes dan kita di sini kita tulis truncate table dan nama-nama tabel yang akan kita truncate dan cascade. Ini in time, kemudian dim customer, kemudian dim dan dimensi waktu, dimensi lokasi, fakta sales, cascade. Sepertinya seperti ini saya. Ya oke dulu, nanti jika ada yang salah dicoba lagi, diperbaiki lagi. Ini kita sambungkan semua. Nah, di sini kita masukkan transformasi yang sudah kita buat tadi, dimulai dari dim time, kemudian kita mungkin kita beri nama juga di sini. Kemudian yang kedua customer, yang ketiga di sini ada blog, dan yang terakhir ini memang harus diletakkan paling di belakang karena yang file sales ini
karena mengambil dari ketiga tabel yang sebelumnya punya primary foreign key. Ya. Oke, kemudian kita jalankan run, kita save dulu job RTM save. Nah, ini sudah berhasil. Mungkin nah di sini juga sudah seperti query-nya benar, tidak usah mengulang lagi yang truncat dari Postgre tadi, jadi datanya akan langsung terhapus jika ada yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya. Di sini saya sudah melakukan transformasi dan mengumpulkannya di staging area, lalu di load di database dan dijadikan job yang dapat di-run yang sudah berhasil dijalankan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin coba di-run lagi. Ya, ini masih sukses, berarti sistemnya masih aman.